Wis lah do sita unik ini ndik ya. Op. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah. Tahu. Iya. Hah? Kita tahu Mang Rambo. Wali, jadi sini langsung ning Dohor. Nggih. Mau sesoro, kula ngobrol ning rene nggih. Oke. Pengen dulu. Terang. Nggih. Oh nggih, Pak. Nanti, Pak. Nggih. Lagi jodoh anak-anak aja dulu, Pak. Nggih, nggak tahu nih suruh ngapain dia tahu nggih. Mang Rambo. Ngobrol-ngobrol saos. Nggih. Tapi. Terkait kreatif lah. Oh, kreativitas Niki Cilegon. Cilegon. Pemain kan Cilegon kan terkenal ya. Terkenal apa nih? Terkenal di Indonesia. Wih, Sneki Caranya eleh kan. Sneki harus terkenal, lebih terkenal. Iya. Termasuk besok di Rambu bulan ini wenten penghargaan si Menteri. Wih, luar biasa. Ya. Kabupaten kota se-Indonesia sini celuk ada Pak Menteri investasi dari 540 kabupaten kota. Nah, niku perlu diobrolin berarti nih dulu oke, ya. kita investasi niki. Menawi ranking pertama. Nah, amin. Niki, Mang Wali, Sesoro kan Sesoro keren ya. Sesoro nggih. Jadi tempatnya emang sepi ya pandemi ya Mang Wali. Nah, niku harusnya niki lamun gambaran kula niki sami sareng Batam niki. Oh sami. Nggih, Batam kan rame teman-teman sekali. Tapi buatan ele lah Cilegon gale ya. Nggih kan. Cuma kan itu kan harus di pripun ya. Harus kondisi normal keren lah. Oh, nggih. Lamun orang harus ganti. Mantap. Tapi sering ya mereka Mang Wali ya. Nggih sampun. Ampun ya. Namun kira-kira kemarin lah, wonten penyambutan Kapolri niku sing liyane. Alhamdulillah lah. Jadi kata penyambutan tamu-tamu negara ning mriki. Niki diresmikan itu tahun pinten niki ya? Aduh, kemarin dari kula Pak pejabat. Jokowi yang membuatkan salah ya? Nggih, kula dari pejabat. Kulnya menjabat kerehen nih ya. Dia memang kodamnya langsung tahun seniku. Nggih. Nonton. Jadi kapal-kapal kan lho. Nggih. Wonten kapal-kapal sing gede kok. Kari Rambung mah biasanya mendaki ning kali, kian mending laut. Saya jadi cerita ya. Anu mau nomor siose soalnya. Mang Wali sing terbe Cilegon. Kian ning Dohor Mang Wali niku wenten Intan, Nggih. Jose sareng ngene niku. Nggih. Biasa. Nggih Intan. Ada prigel Mang Haji. Ternyata selain host, sengene kan pembawa acara, Bos. moderator, Wong pun ini kule. asli wong Serang. Masuk di wong Banten ya. Iya, Banten ya. Cuman kan wong Serang ge kudu sowan ning Cilegon. Oke, Kota dolar. Oke. Yuk, mangga. Oke. Jadi pripun niku Rambo sampun perkembangannya pripun? Nah, intinya mungkin bakal ngobrol-ngobrol santai Nggih. ning Dohor sareng Intan dan Legowo. Legowo sih asli. Denny Legowo. Denny Legowo niku seorang entrepreneur pada bae. Nggih. Si pasti teger be. Nggih. Aslinya saking Pandeglang niku mah. Wih, Banten keren ya. Nggih, jadi Pemprov Banten iki Dari Cilegon, Serang, semua Pandeglang. 8 kabupaten kota. Wow, pripun niku? Pokoknya Lebak, Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Nggih. Ya wes, sudah apa? Oke. Mantap. Ya, ini Intan. 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 Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulur-dulur, pelaku kreatif ning Kota Cilegon wabil khusus Provinsi Banten ya. Jadi niki kepetuk malih saking kreatif leader telu, tapi bagusnya sih kita kenalaken dikit ke Mang Wali. Nggih. Seniki wenten Pak Wali Kota Cilegon. Nggih. Pak Wali niki Intan Imelda dicelukin Intan. apa?
Nong Bikini. Apa Nong Bikini itu? Nah, pembawa berita terkini. Oh, Nong Bikini. Langsung seksi ya Pak Wali ya? Seksi ya. Oh. Yang satunya ada Kang Wani. Kang Wani. Apa Kang Wani itu? Warta Niaga. Apa Ah. wartanya? Warta itu berita, Niaga itu jualan-jualan. Terus buka pertama nih. Oke, selamat Dagang. datang teman-teman di Creative Leader Season 3. Apa kabar semuanya? Pasti pada kangen kan sama kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, kali ini kita ketemu lagi, kita hadirkan lagi program kreatif, talk show kreatif dengan para creative leader. Nah, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Wali Kota Cilegon. Oke, wes 1 meter ya Nggih. Wes. Sampun. Vaksin kan udah divaksin ya tadi ya? Ingat teman-teman, kita datang ke sini juga sudah vaksin, yang belum booster silakan booster, dan sudah Buka swab oke. atau PCR ya Pak ya. Nggih. Sudah pada negatif semua nih ya. Alhamdulillah negatif. Mateng ya. Iya benar. Lagi dong. Iya benar. Jadi tetap buat teman-teman rumah juga tetap jaga kesehatan dan jaga prokes ya. Kita izin buka masker ya. Ya. Buka masker ya. Kita sudah Alhamdulillah. Jadi bisa ngejelasin nggak Kang Wani nih? Creative leader itu apa? Creative Leader ya. Creative Leader adalah sebuah program di mana para pelaku ekonomi kreatif Iya. nih ya, yang ada 17 subsektor itu, Iya. kita kasih aspirasinya, kita pertanyakan langsung kepada stakeholdernya. Di sini juga ada salah satu Orang pemimpin nomor kreatif 1 ya. di Cilegon. Cilegon. Amin, Jadi ya kita akan Allah. mengulik lebih dalam tentang kreatifan di Cilegon. Ketika ngomong kreatif, kepala daerah nomor 1 langsung dipencet. Jangan-jangan di nomor 1 di Banten nih. Amin. Ini didukung. Didukung. Bener nih, aduh bener-bener ya ini ya. Tapi ini karena Pak Wali Kotanya juga spesial dari Cilegon, ini juga didampingi oleh trio Geger. Di Cilegon itu, Geger itu apa? Geger Cilegon itu saya flashback ke 1883 ya Pak Wali ya? 1888. 1888 di sana ada sebuah apa Pak Wali? Bisa dijelaskan? Ya, berawal dengan 27 Agustus tahun 1883. Oke. Pada saat itu Gunung Krakatau meletus, ya kan, panas berkepanjangan, terjadilah pemberontakan petani Banten 1886, kemudian 1888, ya para ulama pada kumpul semuanya ingin menentukan yang namanya Perang Geger Cilegon. Perang Nah, awalnya Geger. tanggal 16 Juli 1888, terus kemudian dimajuin menjadi tanggal 9 Juli 1888. Geger ini tidak ada pernah di tempat-tempat yang lain karena konon ceritanya adalah 100% Belanda itu mati di kota Cilegon. KO. Saking pedenya nyerang mau ke Serang, ternyata di Toyomerto udah dihadang duluan. Akhirnya mundur. Pada saat mundur tertangkap beberapa, termasuk Iwasit pada saat itu juga kena hukuman ya. Artinya ada beberapa cerita tentang digantung atau dipancung gitu. Tapi dampak daripada itu geger lagi karena 99 ulama ini dibuang ke seluruh Indonesia. Jadi secara tidak langsung bahwa orang Cilegon ini punya peran dalam rangka memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia kan gitu. Karena keturunannya terus berjuang. Jadi Pak Wali, kenapa nama ini di apa? Creative leader yang ketiga ini dinamainya Gegerin? Karena kita berlokasi pertama di Cilegon. juga terlalu Oke, jadi kita kan nggak berpanjang-panjang lebar nih. Kita penasaran ke orang nomor 1 di Cilegon ini. Kita harus tanya terkait kreatif. Apa pun kreatif? Durung weruh kan? Apa nih Cilegon kreatif? Durung pada weruh kan? Takon wali kota nih. Tapi sebelumnya nih, Nong Bikini, Rambo Banten, saya pengen ngasih tahu dulu. Apa nih? Di Creative Leader itu nanti bakal ada segmen Nong Bikini yang Wow. satu itu, Wadaw. dan ada juga Kang Warta Niaga. Wow. Jadi izin nih Pak Wali, saya bacain dulu yang namanya Warta Niaga. Ah, Boleh ya? boleh. Boleh ya? Sebelum gua nanya berarti ke Pak Wali ya. Boleh, iya dong. Takis, Kang Wani. Takis itu apa? Takis itu sikat. Soalnya wali kota lawan rakyat biasa. Betul. Wali kota kita baik, gaul nih. Gaul. Oke, teman-teman saya pengen ngasih tahu dulu, ini lokasinya kita ada di Sosoro Mall yang terintegrasi dengan pelabuhan penyeberangan, kapal feri dan transportasi lainnya tuh kayak tadi kan, ada Ya. suaranya ya. Nah, Sosoro ini teman-teman, sobat kreatif berasal dari bahasa Baduy.
yang Oh, bisa? artinya ternyata tempat menerima atau teras rumah. Dari nama Sosoro itu. Iya, makanya di sini silahkan datang teman-teman, nyaman banget tempatnya. Betul. Saya aja kemarin waktu pengen ke Sumatera, kayak gitu, udah siap berangkat. Berarti disepakatin. Ini biasanya ciri-ciri udah siap mau berangkat. Apalagi Kayak bunyi gitu. tombolnya Kang Wani ya tuh. Rambo Banten. Ini Nama? bukan ini, bukan apa namanya, bambu buat berdugan, dung. Wah, jeblugan gua. Berarti Pak Wali suka jeblugan ya. Siap, lihat. Cilik-cilik Cilegon Jawa Barat. Ceplogan. Jangan-jangan kalau lebaran jedogan. Nah, Sosoro Mall ini diresmikan langsung loh oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Nah, ini juga disebut sebagai, karena Banten itu ya dikenal sebagai daerah paling barat di Pulau Jawa ya. Jadi ini pintunya di sini nih, The teman-teman. main gate of Java. Oh, ngerti. Lo, Ah. bahasa gasingin apa nih, Ko? Ah, pokoknya pintu gerbangnya lah. Ya kan? Betul, Iya, betul. betul. Tapi saya juga pengen ngasih tahu di sini ternyata Sosoro Mall ini juga bisa sebagai multifunction mall ya. Kenapa? Karena bisa digunakan juga ternyata sebagai training center, meeting space dan communal space. Wow, jadi multifungsi ya. Fungsi di sini Nong Bikini. Jadi buat teman-teman jangan takut lagi untuk berangkat kalau pengen nyebrang ya. Di sini soalnya tempatnya nyaman, bersih, rapi tuh. Udah mau berangkat. Jomblo juga bisa. Tuh, dada-dada ke sana kalau jomblo. Kemana tuh? Tuh yang penuh berangkat. Oh, dadah. Lagi berangkat. Oke, itu keren sekali ya. Keren banget ya. Luar biasa. Dan saya rekomendasikan lagi karena Kang Wani itu tidak akan merekomendasikan kalau tempatnya tidak keren. Ih. Biasa ya. Keren ya. Keren. Kang Wani juga pengen ngasih tahu nih Apa? kalau di Serang ternyata ada yang namanya Okza Media. Oksa Media. Iya. Apa tuh? Okza Media itu teman-teman adalah tempatnya bikin kaos satuan ya, Ah. bisa bikin piagam, seragam, souvenir dan lain-lain. Nih, Oh. lihat nih. Berarti Craft sektor Banten. percetakan ya. Percetakan, ya, apapun digital ya. printing nih. Ini kayak gini-gini nih ya. Ini langsung dicetak dari Okza Media, Oh, teman-teman. ini namanya akrilik, Pak. Oh. Jadi kalau disinarin dari sor itu warna blue. Blue. Pokoknya mah kalau dipasang di rumah bisa anti tolak bala. Oh, yang benar sih. Ih. Tuh. Saya pengen ngasih tahu nih teman-teman, kalau bentar lagi kan kita puasa nih. Hmm. Lambo. Ramadan. Ramadan ya kan? Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tiba-tiba. Ramadan. Apa Eh. itu, Pak? Biasa. Nah, kalau teman-teman sebentar lagi persiapan mau puasa ya, biasanya beli kurma, peralatan sholat, peralatan ibadah, Sarung, peci, peci, koko itu jangan di tempat lain. Di mana tuh? Aja di Taj Mahal. Oh. Langsung pergi ke sana tuh, udah ada cabang ya di sini. Ada di Kota Ih, bisa loh mancing. Pak Wali berminat. Saya sih biasanya kalau dielap sama Nong Bikini. Oh, kode. Nggak usah. Saya sendiri ya. Gak mau kalau sama cowok dia ya. Tapi, Mang, saya pengen nanya dulu. Ya. Nong Bikini kok keren amat? Ih, keren sekali ya kan? Lu juga kan ini kakak. Wah, Seperti tidak disetting. ya. Ini tidak. Tidak disetting. Ini seperti janjian ya. Nong Bikini kaosnya namanya apa? Dari Astro Kido. Astron Kido itu ada di Serang. Di mana lagi, Kang Rambo? Kayaknya Astron Kido itu brand terbesar di provinsi Banten. Betul. Adanya di lokasinya di Cilegon juga ada. Anak muda lagi. Pandeglang ada, Buh. Tangerang ada, di Lebak ada informasinya. Banten punya tuh. Komplit. Jadi Astron Kido ini brand asal Banten. Asal Banten ya. Bener, Mang. Tuh. Gelasnya merek apa tuh? Ah, ini Oksa Oksa yang Media. Tadi. yang Tadi baru Pak Wali. Satu tim. Seragam ya? Iya. Jadi Oksa Media jangan sungkan-sungkan terus nyetakin punya Fakraf Banten. Iya dong, karena ini juga bakal ditayangin Pak Wali di YouTube-nya Fakraf Banten. Oh. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe. Ya, betul. Ngomong-ngomong soal YouTube nih ya, Mm-mm. saya juga punya satu channel yang keren banget yang membahas tentang kebantenan, podcast segala macam ada di sana. Ya. Nama channelnya adalah Putra Goib Channel. Putra Goib. Goib channel katanya. Putra Goib Channel. Oh, itu tentang pergoiban maksudnya? Gimana? Ini tentang podcast, fenomena Banten, kisah inspiratif. Pokoknya jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Dinyalakan. Saya yakin Pak Wali juga punya YouTube. Punya ya? Punya. Punya dong. Kayaknya sih. Mana tim-timnya? Tim punya nggak? Ada loh. Gua nggak percaya kelas wali kota Cilegon. Ada nih, ini bawa tim sendiri loh, bawa Lihat, timnya kamera. juga keren kan? Wih. Terawat dong. Wah, beda ya. Ada ya? Sering foto-foto nggak? Foto-foto kemana? Foto-foto. Foto studio. Buat keluarga gitu. Pak. Itu sering nggak Pak Wali?
agak jarang. Agak Oh, jarang jarang. ya. Kayaknya harus Kalau ini. jarang, Pak Wali saya punya rekomendasi tempat untuk foto yang keren, Pak Wali. Di mana itu? Di Kota Serang ya, namanya adalah Twin Photo Studio. Sekarang lu Cilegonnya kapan? Makanya Pak Wali harus kenalin ke kita. Iya. Kita bikin iri aja dulu, siapa tahu Cilegon pengen. Iya, abis ini setelah kita gegerin Cilegon, pasti produk-produk kreatif dari Cilegon bakal masuk nih. Nongol semua dan Iya, masuk ya ke dan Techcraft masuk ya. ke kita. Dan Kita saya bakal juga- kenalin kok, tenang aja. Tenang aja, teman-teman silakan aja. Jangan lupa tapi follow Instagramnya Techcraft Banten dulu. Betul. Wih, ada musik ya sekarang, Mak? Enggak nyangka gua. Terakhir. Ini yang paling geger juga nih. Enggak lu Pak Wali. promosi aja perasaan. Ih, namanya juga Kang Wani. Apa tuh? Warta itu berita, niaga tuh jualan-jualan. Banyak Nih. sponsor nih. Pak Wali, terakhir saya pengen satu lagi yang paling geger ini. Apa tuh? Saya tadi sebelum perjalanan ke Sosoro Mall ini, Iya. saya mendengarkan di sepanjang jalan satu radio yang paling kece di kota Cilegon. Nah, curiga nih ada Cilegon nih, Pak. Ada apa nih? Radio terkece Di sekota Cilegon. Kota Cilegon. Pak Wali juga tadi nanyain kota Cilegon kan? Iya. Ini saya pengen ngasih tahu rekomendasi radio yang kece di kota Cilegon namanya Mandiri FM. Oh, Wadaw. Mandiri Itu FM. penyiarnya pasti keren-keren. Keren. Bukan lagi. Gua kenal deh. Direkturnya, Pak. Kenal. CS Pak CS. Kenal. Biasanya pakai ikat-ikat gitu ya, Pak? Biasanya dulu apa jubah pocong. Mudah-mudahan belum tua tuh orangnya. Kenapa? Ini keren banget karena dari tagline-nya aja keren Pak Wali Apa nih. tuh? Mandiri FM itu adalah cemerlang di udara membuka cakrawala. Sangat Oh. mandiri sekali ya. Sangat mandiri sekali. Pokoknya keren banget dah kalau kita sambil di jalan dengerin radio ini. Segitu aja kayaknya dari Kang Udah, Wani. iya emang lu kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong, Endorse kebanyakan aja. promosi emang. Iya beneran. Ya silakan diminum. Kita minum kopi bareng-bareng. Ini kopinya disponsorin dari Kopi Sosoro. Kopi Sosoro. Di sini banyak kulinernya juga kok, di bawah udah banyak outlet tempat makanan, udah banyak. Tempat ngopi ada, asik Kita banget. sudah mengenalkan produk-produk Serang. Kita harus tahu juga di Cilegon ada apa ini terkait 17 sektor ekonomi kreatif. Wow, Kita menarik harus nih. tanya Pak Wali yang ganteng ini. Siap-siap Pak. Kita bukan ngegebukin, bukan. Kita cuma Apa bertanya nih? aja. Pak Wali, ada pertanyaan pertama yang sudah saya catat. Dan ini harus dijawab langsung sama Pak Walinya. Langsung. Pertanyaannya adalah Cilegon ini konon mau dijadikan kota kreatif. Wow. Kreatif ya. Nah, ya. Untuk mewujudkan itu, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon? Tuh. Tung tang tang. Der. Ya, Silakan Pak Wali. ya kita kenal kan kalau Cilegon kota industri. Betul. Itu kan sejak tahun 1970. Setuju. Ya kan kita coba mau bergeser kota pariwisata, kota kreatif. Oke. Itu kan harus kita paham dulu. Nah, Kreativitas itu apa sih? Betul. Kreativitas itu adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru di mana semua permasalahan itu menjadi satu solusi. Satu solusi. Oh, solusinya ke sini ya, solusi. Iya memang. terbaru. Solusi. Permasalahan itu menjadi satu solusi. Satu masalah kalau ini. Endorse tanah. Ya kan? Nah, sementara inovasi itu adalah kumpulan daripada kreativitas tersebut. Iya, iya. Ya, kita tahu bahwa yang namanya kreativitas ini adalah sesuatu yang menjadi poin terpenting dalam era globalisasi saat ini, kan? Maka kita coba geser gitu. Makanya yang pertama kali adalah kami memberikan salah satunya adalah UMKM. Nah, inilah. Ternyata setelah kita amati bahwa UMKM di Kota Cilegon itu sangat banyak Sangat banget, banyak. tapi tersebar Tersebar ya. sehingga kita tidak kelihatan. Nah, kita perlu ketahui bahwa Cilegon ini kan kota transit menuju ke Anyer, menuju ke iya. Lampung. Lampung. Goib. Nah, jadi otomatis seharusnya kita ini harus salah satunya adalah pusat UMKM. UMKM. Ya Karena kan? dilewati ya Pak Wali ya. Dilewati. Makanya kita tertarik ada satu gedung di mana gedung tersebut itu akan kita renovasi. Nah, Dulu ada sempat sering uka-uka di situ di Jalan JLS. wah, goib lagi aja nih. Goib. Nah, gedung tersebut yang konon katanya kan mau jadi kantor kejaksaan yang nggak jadi. Oke, Yang oke. putih-putih itu. Nah, kemarin kita udah bersihin, kita udah coba masuk. Nah, kita akan jadikan itu pusat UMKM Kota Cilegon. Wah. Oh. Ya
Jadi yang tadinya uka-uka sekarang jadi UMKM. Ya, rencana gitu. Kemudian kedua, cuma karena terpending karena COVID-19, kita ingin inspirasi ini ada pada saat kami ke Malioboro. Kita juga pengen punya Malioboro. Jadi Cilegon itu yang kota lintas. Ada istilah kami adalah car free night. Car free night. Ya, ini udah dirapatin berkali-kali nih. Pada saat mau jalan Omikron, mau jalan Omikron. Betul. Kita pengen nanti di depan kantor Pemda, situ semuanya itu kuliner kota Cilegon. Supaya kita tidak, kalau mau makan rabek itu harus bingung siapa yang nunggu kawinan hari ini. Gitu. Wah, nggak mau tekor itu Pak Wali. Jadi kan ada itu makanan-makanan khasnya. Sementara nanti di alun-alun kita pakai panggung bagaimana anak-anak kreativitas di kota Cilegon nanti manggung. Mereka ada dramanya, ada Seni pertunjukan, seni ya, Pak, ya? pertunjukannya, mau debusnya, Musiknya, mau apapun ada, musiknya ya? segala macam. Nanti kita karena ini hanya ada rencana kita di malam Sabtu dan malam Minggu. Ya. Setelah mereka nonton, mereka lapar, mereka Makan. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui begitu. Ini konten kreator kayak Nong Bikini juga pastinya ketika datang ke situ bisa punya banyak konten ya Pak? Iya, karena banyak kuliner di sana. Ada mohon maaf gitu, air mancur kita bisa bernyanyi loh di Cilegon. Serius? Hancur. Iya, jadi air mancurnya bisa mengikuti irama lagu. Waduh, gawat. Nah, itu kan jadi kan bagus di situ. Pemandangannya bagus, anak-anak muda bisa kumpul, murah meriah kan gitu kan. Ada warna-warninya tuh ya? Tongkrongan ya. Berarti memang potensi Pak ya Cilegon ini untuk menjadi kota kreatif di Provinsi Banten. Betul. Apalagi Cilegon terkenal banget Pak. Makanya kemarin kita program kita salah satunya adalah bagaimana menumbuh kembangkan UMKM kemarin ya kan dengan bantuan mulai dari yang terkecil adalah 1 juta. Wow. Namanya perintisan. Perintisan. Kedua adalah penguatan 3 hingga 5 juta dengan bunga 0%. Oke. Terus kemudian di atas 5 juta baru kita kerjasamakan dengan perbankan, alhamdulillah seperti itu. Iya. Itu terkait UMKM. UMKM kan beda menteri sebenarnya ya. UMKM itu Sama Teten Mas Duki. ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu kan Sandiaga Uno. Berarti UMKM ini harus bisa mau nggak mau ngikutin packagingnya kreatif. Iya. Berarti Betul. yang tadinya misalkan terkenalnya emping misalkan di packaging jadi produk kreatif kayak gitu. Nah ini jangan-jangan ini bisa juga nih di Cilegon. Nah kemarin kita sudah menggratiskan beberapa makanan UMKM kita. Itu dengan apa namanya logo halalnya gratis. Oh, benar-benar. Kita sudah Logo MOU halal. juga dengan Indomaret kemarin bahwa produk-produk Cilegon sudah masuk Indomaret. Setuju. Ada 5 atau apa kan gitu ya. Iya. Nah, Sangat sih. dan yang terpenting adalah pada saat kemarin Pak Menteri datang ke sini, kami menawarkan sebetulnya suatu dreams bagi kami kalau memang memungkinkan. Ini kita punya pulau besar di sini, Nah, ya. pulau apa ini Pak? Pulau besar, Oh, pulau besar. Merak besar. Namanya memang Merak Besar, Pak. Besar. ya? Di situ ada Merak kecil. Oh. Nah, saya sih punya dreams, ini memang sebagai penghalang ya, tapi tengah-tengahnya bisa kita ambil. Nah, dimana kalau kita punya katakanlah mungkin teman-teman udah pernah ke Sentosa Island gitu ya. Nah, kita pengen ada kereta gantung dari sana tuh, ya kan? Kabel car gitu ya. Itu sebetulnya sih, waduh, karena kita ini kan sebelum orang ke Sumatera gimana caranya nginep dulu di Merak gitu loh. Betul. Kangenin, Nah, Cilegon tuh kangenin. Mantep kan? Jangan gitu cuma ya jadi kan? perlintasan aja ya. Oh, Pak. jadi jangan cuma yang selewatan. Terus kemudian pipis berangkat sono gitu kan, kita nggak mau Iya, iya gitu. benar-benar. Bagaimana mereka bisa menetap di sini? Sebetulnya ini kan ide-ide kreatif yang notabene kan, tapi kan ada kewenangan daripada pemerintah pusat. Maka kami tawarkan ini kepada Pak Menteri, ayo tolong siapa investornya, kami nurutlah ibaratnya agar supaya ini bisa terrealisasikan. Karena kita punya bukit, ada beberapa bukit kan, Iya. notabene bisa tersambung nanti dengan kabel car kita. Oke. Sehingga nanti pemandangan-pemandangan di gunung gitu kan, nah ini juga bisa kelihatan nanti. Bisa terekspos. Iya. Karena kita komplit, punya laut, punya pulau, punya dataran, terus kemudian kita punya bukit. Sektornya lengkap. Lengkap jadi memang di sini ya. Tapi walaupun gini ya, Luar Pak Wali, biasa. saya walaupun sekarang potensi banyak ya Cilegon, saya akui lagi pandemi gini ya. Ya, Lagi itu dia pandemi gini. masalahnya. Nong Bikini usahanya gimana? Lagi pandemi. Nah itu dia sebenarnya, karena sini ada Pak Wali nih, aku mau kayak sedikit sharing sama cerita juga nih. Apalagi sebenarnya banyak banget nih teman-teman yang mengeluhkan di masa pandemi seperti sekarang,
usaha menurun, kegiatan aku sebagai MC pun event nggak ada. Maksudnya pelaku kreatif yang Pelaku, terdampak. nah betul, semua terdampak ya sebenarnya karena kan Omicron dan COVID ini adalah wabah bencananya bukan di Banten doang, tapi juga memang menjadi wabah bencana seluruh dunia. Dan menurut Pak Wali, ada nggak sih untuk teman-teman kreatif yang terkena dampak COVID ini? Nah, ada strategi apa untuk membantu teman-teman kreatif di Cilegon khususnya? Sebetulnya kita udah pikirin udah lama. Ada dua yang kita pikirin. Apa? Yang pertama adalah kita punya yang namanya aplikasi Ngejubel. Oh, download dulu Besti. Ngejubel itu bahasa Jawa berarti Pak Wali. Ngejubel. Jual dan ngebeli. Oh, ngejubel. Mantap, memang bahasa Jaseng pun Jawa Banten itu emang nyambung. Betul betul. Kita punya aplikasi Ngejubel di mana aplikasi ini sekarang sudah kita kembangkan. Kemarin baru dari Solo, dari Jogja, kita udah buka cabang di beberapa daerah. Kami juga punya dreams ingin seperti bukalapak.com atau Tokopedia gitu kan ya. CEO-nya di sini ada Pak Haji Sabihis yang notabene kita lontarkan pada saat di awal dan ini sudah diaplikasikan, nanti bisa di-download lah, bisa dilihat lah. Di Play Store udah ada itu ya? Sudah ada. Nah, bener Sudah sih. ada produk, ada kurang lebih ada 1000-an lebih ya. 1000. Ya, Banyak. artinya kita lagi terus kita lagi coba pengembangan karena ini memang ini baru kan gitu kan, nggak mungkin bayi lahir langsung jalan kan ya, harus ada based on proses. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kami melihat bahwa pada prinsipnya bahwa harus ada yang namanya something different, Asik. Apa? sesuatu yang berbeda dari Sesuatu yang orang berbeda. lain. Kalau katakanlah Malaysia punya Grab, ya kan? Ya. Terus kemudian Maxim punya Rusia, Yoi. Ojek punya Jakarta, Cilegon sekarang punya yang namanya opangcilegon.com. Opangcilegon.com. Itu aplikasi juga? Play Store. Play Tapi Store. tidak belum bisa dari yang Apple. Oh, berarti Android ya? Android, Bentar Pak Wali. gitu ya. Ini gua di sini. Ketika wali kota ngejelasin terkait aplikasi udah banyak banget. Gue curiga di 7 kabupaten kota kepala daerahnya punya nggak aplikasi nih. Nah, Jangan nih dikalahin sama Cilegon semua nih. Jadi aplikasi Opang ini adalah salah satu pada saat kami baca ini bisa mengurangi pengangguran informal. betul. Ini Kan menarik kemarin juga sih. Pada saat ini kan karena tantangan kami ini penduduk terkecil seprovinsi Banten, selalu kita penganggurannya tertinggi nomor 1 atau nomor 2. Termasuk kita Pak sebenarnya Pak. Kita pelaku kreatif kayak rambut tukang dabber kan ngangguran guys. Jadi kita kemarin coba memanggil SDM dan yang lainnya berikut dengan UMKM kita coba tumbuh kembangkan. Alhamdulillah kemarin raport kita berdasarkan BPS dari 4 kota seprovinsi Banten, 3 kota mengalami kenaikan pengangguran. Cilegon satu-satunya yang turun. Oh, Dari 4 kota tersebut ya, kita bicara apple to apple. Jadi artinya bahwa dari 12,69 turun menjadi 10,13 atau 2,5. tapi ini sangat menarik loh karena memang ketika kita COVID lebih banyak kita menggunakan dunia digital dan Cilegon mengaplikasikan tersebut, menyesuaikan itu. Apply-nya namanya Opang Cilegon. Opang Cilegon. Dan poin kedua yang menarik adalah membuka lapangan pekerjaan. Contoh misalnya banyak cowok misalnya atau cewek juga boleh nggak sih jadi opang gitu biasanya? Bisa kan? Yang penting memenuhi syarat. Cilegon. Berktp Cilegon, memiliki SIM ya tentunya. Opang Cilegon. Jadi itu benar-benar sangat menarik loh khususnya di kota Maaf Pak Wali ya. Cilegon. Kebetulan handphone Rambo lagi retak-retak. Yang penting fungsinya. Apa bang? Enggak ada. Oh penumpangnya juga. Oh itu penumpangnya katanya penumpang Opang Cilegon. Oh lu ikut berarti. Oh, tim kreatif Vekra Banten juga udah download Opang Jadi, Cilegon. Opang itu maksudnya adalah ojek pangkalan. Oke. Mereka sudah punya pangkalan, tinggal mereka kita arahkan untuk bergerak menuju aplikasi. Karena mereka akan tertinggal apabila mereka tidak mengikuti aplikasi. Dan harga kita jauh lebih murah. Jadi nggak perlu yang aplikasi yang lain takut atau apa segala macam, enggak. Kita bersaing dengan cara sehat gitu ya. Bukan berarti pemerintah membantu apa segala macam, tidak. Kita pengen sama-sama berjuang dalam hal ini agar supaya tidak mengalami tolong di dulu. Nah, Memang ini salah satu strateginya Pak Wali juga sih. betul sih.
menghadapi COVID ya. Benar-benar bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan ide yang sangat brilian itu bukan hal yang mudah loh di masa pandemi seperti sekarang. Makanya begini, saya dapat berita ternyata Cilegon juga nih Ha-ha. dikomandoi oleh Pak Wali ini sempat beberapa kali dapat penghargaan. Wow, penasaran. Sombong, sombong. Prestasi katanya Pak Wali. Serius? Apa aja tuh Pak? Ya, kemarin Salah satunya alhamdulillah, mungkin. kami dalam waktu 10 bulan kemarin ada 7 penghargaan ya. 7-10 bulan loh, 7 penghargaan. Yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada Kapolri pada saat ulang tahun Polri kami kota sejawa dan Bali dikatakan PPKM dalam hal ini Cilegon adalah kota yang terbaik ya. Tertib sih memang benar. Tertib, Dan taat. ini ditandatangani oleh langsung sama Kapolri. Wow. Kedua adalah dari staf kepresidenan RI juga tentang PPKM. Yang ketiga kami tentang dinas kesehatan dari menteri langsung diberikan tentang hal pramusia. Yang keempat kami dari Menko PMK ya. Oke. Wajir ya. Pada saat itu tentang bagaimana kami memperlakukan khusus bagi para pensiunan atau PWNI. Jadi kita Diurusin ya, menghargai. diurusin Terus ya. kemudian yang kelima adalah baru-baru ini sampah ini menjadi hal yang menarik di Cilegon. Betul. Kunjungi dalam waktu bulan kemarin aja kami mendapat kunjungan 5 kabupaten kota 5. untuk belajar tentang persampahan. Salah satunya kita mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Kominfo. Kominfo ya. Artinya mengenai smart improvement. Keren sih. Yang keenam kami Keren. juga berupaya bahwa Cilegon harus bisa bersaing dengan merit point system kami yang selama ini di level C menjadi level B. Dan terakhir adalah inspektorat kami mendapat penghargaan karena selama ini Cilegon tertinggal yaitu di level 2, sekarang sudah menyamai kabupaten kota yang lainnya menjadi level 3. Dan nanti rencana insya Allah hari Rabu kami akan menerima konon katanya hanya 3 se-Indonesia, kurang lebih dari 540 kabupaten kota yang dipanggil dalam rangka penghargaan investasi tahun 2021. Banyak Ya. banget. Dan tanggal 24 rencana kami juga diundang untuk mendapatkan penghargaan perihal mengenai dari majalah properti dan bank ya. Dan perihal mengenai inspirasi, apa inspiratif tadi ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan ini Kok banyak banget ya? Banyak ya. Enggak, saya cemburu nih. Cuman dalam waktu 10 bulan ya. Nah, kalau sekarang udah mau Oh, sekarang udah mau setahun. Berarti kan ibaratnya baru mau setahun, belum melewati Mudah-mudahan masa Indonesia udah lahiran. belum masa 1 tahun tapi sudah bisa merangkul itu semua gitu loh. Kayaknya di ruangannya Pak Wali udah nambah lemari ya buat piagam. Iya. bisa Makanya aja. harus mampir ke nomor lain. Iya. Bang Rambo, Ya. Nong begini, saya pengen tahu sebenarnya di tengah COVID kayak gini, pasti juga kan banyak berita-berita ya, info Betul. terkini kan. Ah. Yang update kita pengen dapat infonya nih Pak Wali ya. Nah yang paling cocok nyampeinnya siapa lagi kalau bukan? Nong Bikini. Oke. Berita Kita Terkini. Dipersilahkan. Hai. Izin Pak Wali, saya memberikan berita nih Nong Bikini ya. Asik. Dikut- Gua enggak, ntar lu ngomong bikininya ngeliat matanya ke bawah. Bikini. Gua bikin cemburu gua lu. Ya, dikutip dari websitenya Kemenparekraf, Oke. yaitu di tanggal Jakarta 11 Februari 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melakukan kick-off event Tour Working Group G20 2022 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2022 di Gedung Sabta Pesona Jakarta sebagai tanda dimulainya presentasi Indonesia dalam G20 Tour Working Group. Wah, ini menjadi hal menarik juga tentunya. Hari ini ya benar. Hari ini. Loh ya. Hari ini pas banget. Menteri di sana, Wali Kota Cilegon Di sini. Boleh. Ya, dan tentunya kick off TWG ini sebagai penanda resmi dimulainya kerja dari work group bidang pariwisata sebagai salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari grup work lainnya di bawah presidensi, ujar Bapak Sandiaga Uno.
Dan Bapak Sandiaga juga menjelaskan bahwa Kemenparekraf sebagai pengampu TWG akan bertugas menjadi pemimpin untuk memicu kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan sektor sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Betul. Jadi G20. Iya benar Iya, itu. G20. Rumah dan Indonesia Bali ternyata Benar. wisatanya nggak kalah keren. Dan doain nih. Nah, Yang mana nih? Cilegon. Cilegon. Oh, Jadi sepakat. sampah kita ini terus terang kami membuat sebuah proyek persampahan karena Kepres di 35 tahun 2018 Presiden Jokowi sudah menunjuk 12 kabupaten kota di Indonesia. Nah, Cilegon tidak ditunjuk tapi sudah menghasilkan sesuatu. Betul sih. Meskipun cuma 1,6 ton sebagai Luar proyek biasa. contohan. Karena produk kita ini adalah co-firing, beda dengan bracket ya. Yang notabene harganya 85% dari harga batu bara atau maksimal 100% bisa. Dan ini dibutuhkan unlimited oleh PLTU. Ya. Insya Allah kalau Allah ridho, Amin. nanti dari PLN akan bantu untuk bikin pabriknya kan Amin, gitu ya. Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan ini juga dipertontonkan dalam acara G20 di Bali nanti. Amin. Karena memang di satu posisi yang tadi Pak Wali bilang itu buat ngurusin sampah tuh susah juga karena kan laut, perbatasan, darat, belum pulau, pantai. Mantan juga dong. Pak, nah. Kan sampah mantan. Beda. Masa lalu biarlah berlalu. Ini jadi permasalahan di seluruh daerah. Betul. Dan ini membuang banyak biaya hanya untuk typing fee biaya untuk ini aja. Tapi dengan adanya tadi katakanlah Betul. sesuatu yang kita produksi menjadi sesuatu yang berharga, Berhasil. maka minimal bisa melakukan penghematan. Nah, itu. Pembuangan sampah bisa dibayangin. Jakarta itu kurang lebih kalau tidak salah kita Cilegon 300 ton maksimal 300 ton. per hari. Per hari. Iya, Jakarta bisa 7.000 kali ya. Ngeri. Kan? Banyak Berapa biaya untuk ngangkut sampah per truknya kan gitu kan? Iya. Bahaya kalau umpamanya tidak ada suatu metode ya. Betul, Saya yakin betul. Jakarta jauh lebih baik. Padahal udah Tapi jadi sampah tapi bikin ribet tuh sampah. hasil co-firing ini baru pertama kali di Cilegon. Iya, keren. Pertama kali di Cilegon, luar biasa. Saya ada berita lagi nih, Pak. Wah, apalagi nih? Lu bikin penasaran mulu beratan. Emang bikin penasaran orangnya. Ini lebih menarik lagi nih tentang, iya betul, tentang pengertian ekonomi kreatif dan ciri-ciri serta manfaatnya dari ekonomi kreatif. Nah, ini dia ada dikutip dari Detik Edu, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM di Indonesia kini diwarnai dengan gelombang ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud, ya kan? Pengertian dari ekonomi kreatif juga bisa ditemukan dalam diktum pertama Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dalam diktum disebut ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan juga bakat individu guna menciptakan daya kreasi serta daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu yang tentunya sedang dibangun atau diolah terus di Cilegon ya. Betul. Karena Banten juga ini ternyata faktanya menghasilkan sekitar 15% nih PDB di bidang ekonomi kreatif. Wow. Produktif sebenarnya Banten. Penyumbang ya. Penyumbangnya, tinggal gimana ngolahnya begitu Pak. Nah, ada nih ciri-ciri ekonomi kreatif yang aku bakal kasih tahu. Nih, mungkin buat teman-teman semua di sini juga, yaitu ciri-ciri lengkap dong. Lengkap, dilihat dari atas ke bawah lengkap lah. Tapi udah bersuami lengkap juga. Ciri-ciri ekonomi kreatif yang satu pertama memiliki kreasi intelektual, di mana kreasi intelektual ini menghasilkan berbagai kreativitas, keahlian serta talenta. Terus juga mudah tergantikan. Pada dasarnya berbagai produk yang dihasilkan suatu perusahaan memiliki siklus produk sangat singkat. Jadi jangan sampai mandek di situ, ngedek gitu ya kan. Harus berinovasi Jadi terus. harus cepet jadian maksudnya. Curcol mulu Bapak. Itu kalau ekonomi namanya siklus daur hidup produk. Nah, Supaya tidak katakanlah tahap kejenuhan, maka banyak produk-produk yang sudah populis dia selalu melakukan iklan dan yang lainnya supaya tidak titik jenuh dia turun, dia naik lagi gitu. Dan dia rubah. Kayak Pepsodent aja atau merek satu merek, satu brand. kita ganti tuh. Rasanya ini terus. Biar beda varian rasa ya. Buta ganti mantan kali. Mantan terus.
Ya, dan terus yang selanjutnya ada penyediaan produk secara langsung dan juga tidak langsung. Bisa dipasarkan secara langsung maupun bisa juga secara langsung ke konsumen, bisa via media sosial. Itu juga berpengaruh loh. Terus memerlukan kerjasama yang penting dengan Kolaborasi ya. betul. Jadi UMKM ini juga salah satunya itu butuh bantuan dari pemerintah. Kalau tadi kan dari Cilegon sudah punya aplikasi khusus ya. Kurang lebih ada 1.000 UMKM yang sudah bergabung. Ada bantuan juga. Sudah ada bantuan juga. Itu menjadi luar biasa juga loh itu ya. Apresiasi yang sangat dalam. Dan juga berbasis pada ide. Nah, ide itu harus memiliki perkembangan terus menerus. Terus juga tidak terbatas pencipta produk, betul tadi banyak varian rasa gitu. Dan terus untuk manfaat ekonomi. Nah, untuk manfaatnya yang pasti itu adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, mengurangi pertumbuhan angka pengangguran, menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif sekaligus inovatif. Terus juga menciptakan kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat, meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Kalau dilihat dari 5 poinnya nih ya, saya rasa Cilegon sudah punya kelima-limanya gitu. Dari 100 itu tuh kayaknya dari 100% itu Cilegon tinggal melengkapi aja, sudah masuk 80%-nya. Dari yang 5% yang dari pusat katakan ya, dari kementerian. Dan itu sangat menarik kalau dari tadi kita mendengarkan Pak Wali bercerita tentang ekonomi kreatif yang sudah dibangun untuk sejauh ini. Luar biasa. Karena Cilegon memang bakal ditargetin jadi salah satu kreatif city ya. Belum Pak Wali. Belum. Ayolah ditagih loh. Bakal jadi Sinyalnya ternyata yang jelek. Pulang dari sini saya naik opang deh kalau gitu. Iya. Berangkat gue ikut sama lo. Gayor 3 dong. kreatif. Kalau Gayor 3 opangnya Rambo suruh turun. Lu mentang-mentang gue gembrot apa gimana nih? Ya nggak gitu juga sih. Main fisik nih. Iya, body shaming ya. Enggak, aku nggak gitu kok. Enggak, ini mah cuma Aku terima kamu apa adanya. asik men, asik men. Ya. Ada lagi nih satu berita tentang musisi. Nah, ini nih. Musisi. Musisi. Jelaskan. Sampaikan. Di Circle Konversi Energi kolaborasi dalam Bittersweet. Di Serang 3 hari lalu, 3 lagu dilepas secara maraton sepanjang 2021, dikenal sebagai band rock. Kawanan mereka memperlihatkan semangat bermusik yang tak pernah luntur, bahkan layak menjadi panutan bagi junior-juniornya. Semangat Bitcircle ini terkonversi lewat single terbarunya yaitu Bittersweet yang dirilis pada Sabtu malam. Single itu dilepas bersamaan dengan video klipnya yang diputar perdana dan serentak tepat pukul 8 malam di seluruh radio serta kafe di Banten. Wow, keren banget kan? Tapi musik oh itu bajunya. Vokalisnya. Vokalisnya ngeri. Namanya Bang Iwan Beeng. Oh. Ini senior di Banten vokalisnya, Iya, iya, dan iya. kebetulan Mantap, band mantap, Bitcircle ini rada kolot. Iya, iya. Termasuk itu sama ya seumur lama direktur Mandiri FM. Cuma rambutnya beda. Iya agak gondrong, kalau itu enggak gondrong Iya, sih iya. abis mungkin. Iya, iya. Wignya dilepas mungkin ya. Wignya dilepas. Dan tentunya kalau berbicara tentang musik, nih ya Pak Wali juga suka banget main musik. Kita infonya begitu. Kita lihat di sosmednya suka nyanyi. Suka beliau. nyanyi. Kalau di hajatan-hajatan nyanyi, ulang Nyanyi. tahun. Bapak nyanyi doang, nyawer kagak? Ya dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Membahagiakan. Membahagiakan, betul Pak. Itu kan pahala. Benar, benar. Kalau dipanggil, masa kalau nggak mau maju kan nggak enak. Iya, benar. Itu kan suatu kebanggaan. Tapi benar loh, kalau ada hajatan terus tiba-tiba wali kotanya nyanyi itu pasti menjadi Berbeda, kebahagiaan, bahagia. melebihi dari isi Wali amplop kota gua rasanya. Keren, wali kota gua keren. Bener Di loh. sektor musik kan ada. Wih. Ada kan? Ada. Boleh nggak Pak Wali sedikit aja sebait lagunya Pak Wali? Boleh nggak dikit aja? Tadi kan saya udah setelin nih. Aduh. Nyanyi langsung kayaknya Sebelum Pak Wali. kita Nah, closing maksudnya, nih. takutnya nggak hafal karena ini lagu baru. Oh, ya kan? banyak Yang lagu. notabene Tuh. lagu baru ini belum pernah dibawakan sama siapa-siapa. Refnya aja. ya kan? Rapnya aja Pak Wali. Dikit. Jadi Bocoran, kita coba bocoran. dengerin dulu dikit ya. Iya, iya. Suaranya bagus loh Pak Wali ini. Tadi sebelumnya itu kita briefing dulu tuh, ngobrol-ngobrol santai. Gua ngeri ketika Pak Wali nyanyi. Gua ini Ariel Noah kalah. Eh. Yakin gua Ariel Noah. Jadi ini lagu adalah syairnya mengena banget sih sebetulnya tentang
saat ini. Saat ku duduk sendiri dan ku berpikir, apa mimpiku semua bisa menjadi nyata. Jangan menyerah bila begini adanya. Harus mencoba untuk meraih mimpi kita. Oh Tuhan, tolonglah aku, tunjukkan jalanku, agar aku bisa membuktikan segalanya. Takkan ada yang tak mungkin, kita pasti bisa. Kita punya cinta, yakinkan dirimu, pasrahkan padanya. Luar biasa banget ya. Tasya ungu sama Reno keleh. Lewat. Rambo Banten nggak ada apa-apanya. Influencer Banten kalah. Ditunggu single terbarunya nih ya. Punya yakin kita pasti bisa. Bisa, yakin. Ya kan? Dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Betul, kun fayakun. Ya kan, karena tidak ada yang kata sulit. Jika kita mau, pasti kita bisa. Oke. Ini nggak ada berpengalaman, tapi kita coba semuanya pasti bisa jadi pengalaman. Oke. Allah menciptakan kita itu untuk membuat sejarah, bukan untuk mengikuti sejarah. Nah, Setuju, Pak. sejarah. Di Cilegon ini wali kotanya mantan sales. Ah, Pernah ada se-Indonesia belum pernah, baru di Cilegon. baru di sini ya, Cilegon doang. Nong begini. Iya, ya. Rambo, Pak Wali, mohon maaf ini ya, mohon maaf Pak Wali. Jualannya jangan terlalu jago. Nanti Kang Wani kegeser. Iya, marketing gua kalah. Marketing dia kalah. Nong Bikini kontennya kalah. Iya. Kita nih Pak Wali nih. Kita nanti, jangan Pak Wali ya. Tapi Pak Wali, di saat pandemi ini kita minta kutipan motivasi dong. Kalian jago banget. nih dari Pak Wali. Statement closing untuk kita semua, seluruh pelaku kreatif dong. Ya, saya cuma bicara bahwa situasi pandemi ini tidak lebih sulit pada tahun 1998. Oke. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah. Ya kan? Situasi sekarang ini tidak lebih sulit daripada tahun 1998. Kalau secara ekonomi. Oke. Tapi kalau secara yang namanya ada kematian dan yang lainnya, karena memang ada komorbid dan lainnya, otomatis seperti itu. Nah, pointernya adalah dunia itu memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Buktinya hari ini saya bisa duduk. Dulu Iya. saya sering nonton Rambo ternyata di sebelah saya. Oh. Ya kan? Ya, terus kemudian yang kedua adalah bahwa tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada kata sulit jika kita mau, Setuju. pasti kita bisa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya kan? Betul nggak? Lo betul sekali, betul. Karena sioganya tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Iya. Dan yang paling terpenting bagi kami adalah bahwa sioganya kita ini lahir telanjang, kita mati telanjang. Sekian puluh tahun bonus kita cuma kain kafan aja, nggak ada yang lebih daripada itu. Oh. Garis bawahi. Nong Bikini. Tetapi Nong Bikini. Saya pengen ngasih tahu dulu ini. Apa tuh? Sebenarnya masih banyak banget kalau pengen ngobrol sama Pak Wali. Ah? Kayaknya harus episode 2. Oh. Ini mah ceritanya nggak habis-habis. Cuma Faker Banten tadi udah dapat nih jadwal-jadwal lain. Karena Ah. setelah ini ternyata Creative Leader Season 3 akan mengunjungi lagi semua kepala daerah di Provinsi Bali. Wah, wow, posisinya langsung berubah nih. Wah. Cilegon yang pertama loh, ini Cilegon yang pertama. Cilegon yang pertama. Harus sekarang digegerin. saya nanya, orang Sumatera nggak mungkin langsung ke Serang, Cilegon dulu. Cilegon dulu. Cilegon pertama, itu. gimana sih? Betul. Terusin lihat tadi nih. Terus apa? Terusin nggak apa-apa. Yang mana nih? Closing statement. Telanjang. Oke, telanjang. Nah, telanjang. Boleh. Bonus kita cuma kain kafan. Kain kafan aja. Tapi perjalanan dari lahir menuju kematian ini menjadi catatan toren yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Betul, Yang saya dimakan setuju. hari ini cuma jadi kotoran. Betul. Yang disimpan cuma jadi warisan. Iya. Dan berapa banyak di antara kita laki-laki siang malam cari nafkah, Betul. rumah mewah, Mm-mm. mobil banyak, barang kering mati yang nikmatin laki-laki lain. Iya. Ah, betul nggak? Banyak kan? Banyak. Pak Wali. Banyak di antara kita perempuan juga, ya kan? Nah, ini nih. Nah, gelang emas, Gelang Mas, sepatu merah, sepatu merah. Yoi. tas bermerah, barang dia kering mati, masa kita nggak kawin lagi? Kawin
Amin maning. Intinya adalah bahwa al-maut itu hak kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke. Kafa bil mauti wa itu jadikan kematian sebagai pembelajaran bagi kita. Setuju. Kita ini hidup cari mati, oleh karena itu banyak-banyak berterima kasih. Tahu terima kasih apa artinya? Apa tuh? Terima, kasih. terima, Kasih. terima. Kasih. Banyak kan kita mau terima tapi nggak mau. Tidak mau Asik. Take and give. Pangan orang ngising. Ah. Oleh karena itu kita berbagi. Keren. Banyak-banyak Betul. terima kasih. Oke. Siap. Oke, Aduh, ini sukses. Pak Wali. Gua punya wali kota, bukan gua. Kita semua Iya, punya wali kota nih. Sekeren ini. Ya. Jadi kayaknya kalau ngobrol lagi dawe kan bakal kan. Dawet tuh apa, Mang? Panjang. Panjang. Dawet. Nggak dawet. Gitu aja Kang Deddy. Iya, Bang Wali tadi udah ngucapin terima kasih. Kita juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah Ya. nonton nih di Instagram Dan yang udah support Packer kita Banten. juga, Dan ya. udah yang support di sini banyak banget. Banyak Tentunya banget, ya. tim. Jangan lupa saya ingetin nih untuk subscribe Instagramnya, YouTube-nya Packer Banten. dan juga Instagramnya. Packer Banten ya. Ya. Instagramnya Nom silakan. Di follow juga Instagram aku, bisa dicek di intan_imelda_mc dan YouTube-nya itu Intan Imelda Official. Dan Oke. ada juga Pak Wali, udah jelas ya Pak Wali namanya siapa? Haji. Enggak ada. LD, keren. Instagramnya Rambo Banten apa? Kamu Banten siapa sih ngerober? Rambo Dan Banten. Instagramnya di Ngelogo. Sekian teman-teman, kita akan keliling lagi. Kita akan Ke muter-muter lagi. 8 kota kabupaten di seluruh Banten di Creative Leader Season 3. Iya, dan tidak lupa kita ucapkan juga kepada Bapak, terima kasih luar biasa sudah meluangkan waktunya bersama kita di sini. Terus, barokah terus dan tetap kreatif Pak Wali. Yes. Sampai ketemu teman-teman di Creative Leader Season Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tan selfie tan, tan. Selfie. Yo tan, selfie kita selfie. Acara sing ketelukin kreatif leader. Gieblak. Cilegon mantap, Cilegon kreatif, Cilegon lawan Premen Gunaning 7 kabupaten kota liyane. Dilangaken ya. Yang gini nih, kreatif leader. Untuk semuanya jangan lupa untuk saksikan di channel YouTube-nya Packer Banten dan jangan lupa juga untuk follow Instagram-nya Packer Banten. Tunggu di kota lainnya. Kita masih akan ada beberapa kota lainnya yang akan kita datangi. Gimana tadi acaranya keren banget kan? Pokoknya tunggu lagi aja di Instagram dan YouTube-nya Packer Banten. Di acara selanjutnya bakal lebih keren lagi dengan para creative leader. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena Cilegon adalah the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa. Kami diberikan kesempatan yang pertama kali oleh Krab ya. Jumpa nanti di kota-kota selanjutnya bersama Packer Banten. Sukses selalu acaranya, oke? Yang tadi katanya belum. Lagi nyanyi.